khusus ya dari antena karena apa namanya antena merupakan penghubung ya penghubung dari perangkat kita apakah perangkat kita seperti laptop dan sebagainya yang apa yang kemudian akan ya sistem antena dan propagasi yang akan menghubungkannya dengan udara ya yang akan menghubungkannya dengan udara. Ya, di mana kita akan membahas sejumlah antena ya dari sisi definisinya, kemudian parameter dasar dari antena itu seperti apa, lalu berbagai jenis-jenis antena, lalu karakteristik propagasi gelombang radio. Oh, referensinya masih ya. Nah, kemudian definisinya antena berperan dalam mengubah energi elektrik radiofrekuensi menjadi gelombang elektromagnetik, ya, menjadi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik inilah yang berada di udara, ya, yang akan memancar di udara. Nah, sementara energi elektrik radiofrekuensi ini adalah semacam energi listrik, ya, energi listrik di dalam transmitter yang kemudian ketika dia diubah menjadi gelombang yang berada di udara disebut dengan gelombang elektromagnetik ya melalui antena. Ukuran fisik dari antena berbanding terbalik dengan frekuensi kerjanya ya. Semakin besar frekuensi akan semakin kecil ukuran antenanya ya. Contohnya misalnya seperti di handphone, Anda pun juga antenanya pasti ada, tapi antenanya kecil. Kenapa? Karena frekuensinya besar. Ya, kalau frekuensinya rendah, contohnya misalnya high frekuensi, ya, maka Anda akan melihat antenanya panjang, ya, kawat yang terentang panjang. Biasanya di dunia radio amatir. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah antena dipol, ya, dipol. Pol itu berarti ada dua buah ujung. Di itu mewakili dua, ya. Dipol yang seperti ini ya di mana panjangnya itu mewakili lambda per 2. Lambda adalah panjang gelombangnya ya, lambda adalah panjang gelombangnya yang kemudian setengahnya itu berarti lambda per 4 ya, seperti ini setengahnya menjadi lambda per 4 ya. Ini dipol, ini kalau mau monopol ya, ini yang melalui loop, sedangkan ini yang melalui microstrip. Kemudian direktivitas ya, arah antena. Misalnya kalau Anda melihat televisi ya dengan antena Yagi ya, yang kadang-kadang untuk mendapatkan sambungan televisi yang lebih baik, arah dari antena Yagi ini kan seperti diputar-putar ya untuk mendapatkan arah yang terbaik ya. Jadi direktivitas merepresentasikan pengarahan antena. Semakin besar direktivitas dapat diartikan bahwa lebar berkasnya menjadi semakin sempit. Jadi kalau antenanya sudah tertuju kepada pemancarnya, saya penerima ya. Antenanya sudah tertuju, maka saya akan mendapatkan bandwidth maksimum. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata saya mengarahnya ke sana, maka saya kan arahnya seperti ini. Dapatnya dari sana kan kecil. Ilustrasinya kira-kira seperti itu, ya. Gain ini adalah kuat pancaran sinyal yang biasanya menunjukkan arah yang memiliki radiasi maksimum ya. Antena tentu mempunyai gain ya, ditunjukkan dengan dBi juga dengan dBd. dBi gain yang relatif terhadap antena isotropik ya. Indeks I menunjukkan isotropik. Indeks D menunjukkan dipol. Ya, dipol seperti apa? Tadi di bahan sebelumnya. Kemudian kita lihat di mana di sini ya satuannya masih dBd dan dBi. Kemudian ini yang namanya ideal radiating dot source ya.
bahwa sebuah antena ini yang biru itu adalah bola. Ya, bola, antena dipandang sebuah titik yang akan memancarkan ke segala arah. Dalam hal ini dia memancarkannya ke segala arah dalam bentuk bola. Ya, itu untuk antena titik. Sedangkan untuk antena dipol bentuknya adalah kue donat. Ya, bentuknya seperti kue donat. Untuk antena dipol seperti ini. Ya, dipolnya seperti ini. Oke, kemudian kita lihat yang ini adalah arah maksimum yang kita bisa dapatkan. Biasanya ditunjukkan dengan arah yang seperti ini, di mana arah seperti ini menunjukkan minus 3 dB. Mungkin masih ingat tentang 3 dB, yang di mana 3 dB mewakili separohnya. Ya. Yang titik tengah ini, titik tengahnya itu kan 0 dB ya. Titik tengahnya kan 0 dB. Minus 3 dB berarti ini setengahnya. Ya. Arah jangkauan penerimaan dari antena tadi ya, di mana kita mengatakannya sebagai main lobe. Main yang utama yang ini ya. Ini cabang-cabang yang kecil-kecil yang side lobe seperti itu pada dasarnya tidak digunakan. Yang digunakan yang main lobe-nya ini. Kemudian pola radiasi ya, yang tadi seperti yang tadi kita juga mempelajari tentang pola radiasi, grafik yang menggambarkan intensitas radiasi suatu antena terhadap sudut tertentu ya, di mana dia akan terkait dengan main lobe. Half power beamwidth ya, half power beamwidth yang tadi batasan minus 3 dB di kiri, minus 3 dB di kanan ya. Kemudian front back ratio dan pattern nulls ya, nulls yang tadi di di tengah. Ini antena radiation patternnya. Ya, ini situasi untuk yang horizontal, ini untuk yang vertikal, ya. Mungkin saya menyampaikannya agak cepat, ya. Ini antena radiation pattern dilihat dari atas, ya, horizontal, dan kemudian yang ini adalah yang vertikal. Kemudian ini mengenai beamwidth, ya, mengenai beamwidth. Batasannya minus 3 dB, minus 3 dB ya. Ini adalah peak dalam arti kata puncak ya. Dengan dengan batasan 3 dB beamwidth ya. Kalau 10 dB maka sudutnya menjadi lebih lebar ya. Ini peak min 10 dB, peak 10 dB. Sejumlah antena kita lihat omnidireksional seperti ini yang memancar ke sekeliling ya. Kemudian ada juga patch atau panel ya. Kemudian yagi seperti yagi seperti antena TV itu. Lalu juga ada antena yang sektor ya. Biasanya ini ditemui ketika untuk mengefisienkan pemakaian frekuensi di dunia HP. Banyak menggunakan antena sektor ya. Kemudian parabolic dish, ini kalau kita ngelihat di kantor PT Telkom ada piring-piring raksasa ya, parabolic dish ya, di mana beamwidth horizontal, beamwidth vertikalnya itu sejumlah tabel yang mengarah kepada gambaran sebelumnya. Ya, kemudian polarisasinya, kita lihat polarisasi di sini. Di mana polarisasi akan mengacu kepada medan listrik suatu antena, ya. Gambarnya kita akan lihat seperti ini gambarnya. Vertikalnya dia perjalanan gelombangnya seperti ini, horizontal perjalanannya seperti ini, ya. Yang kemudian kalau ada ada kemiringan 45 derajat seperti ini, ya. Di mana medan elektrik seperti ini Anda akan mempelajarinya nanti di
di Medan Listrik itu kurang lebih semester 3 kalau nggak salah. Ya. Ini sekarang pengenalan awalnya saja dulu. Ya, kegunaan dari polarisasi meningkatkan isolasi dari sinyal yang tidak diinginkan, ya, mengurangi interferensi, kemudian juga dapat menentukan daerah jangkauan secara spesifik. Kemudian klasifikasi antena, ya, kita lihat berdasarkan berkas pancarannya, antena bisa dibagi jadi 3. Ada antena direksional, Yagi, low periodik, parabola. Sini nggak ada ya. Omnidireksional, contohnya antena omni, ya, seperti ini, radiasinya pada 360 derajat, sedangkan antena direksional itu fokus pada arah tertentu. Ya, jarak jangkaunya tentunya menjadi lebih jauh. Ya, sementara untuk yang omnidireksional, karena dia ke segala arah dengan 360 derajat, ya, daya pancarnya tersebar ke segala arah, maka jarak jangkaunya menjadi lebih sempit. Tapi coverage-nya, ya, area yang dilayani itu menjadi lebih besar. Kita lihat contoh-contoh antena sektoral seperti ini, ya, antena omni, ya, seperti ini. Kemudian ini antena parabola, antena Yagi, ini juga antena parabola. Ini pola radiasi dari antena Yagi, ya, pola radiasi dari antena Yagi. Kemudian kita lihat lagi pola radiasi dari antena parabola, pola radiasi dari antena sektoral, ya. Kemudian ini kita lihat pola radiasi dari antena omni. Kemudian karakteristik propagasi gelombang radio, ya, di mana kita lihat sejumlah pemakaian sejumlah frekuensi, ya, di mana di sini twisted pair itu bisa mempunyai frekuensi sampai cukup jauh, coaxial cable, ya, kemudian di sini pemakaian untuk radio AM, ini radio FM, ini satelit terestrial, ya, di sini optical fiber, lalu yang ini adalah infrared, ini microwave, di mana besaran frekuensinya kita bisa lihat, ya, 10/2, 10/3, 10/4 dan seterusnya. Ini rentang frekuensi dari microwave, ya, ada band L, band S, band C, band X, band Q, band K, band KA, ya. Dengan dengan pemakaian frekuensinya di seputar sejumlah gigahertz. Sekarang mengenai mekanisme propagasi, kita lihat, ya. Jadi di sini pemancar di sini dia akan memancarkan ke ini langsung ke satelit, dipantulkan, atau dia dipantulkan oleh ionosfer, ya, yang dipantulkan oleh ionosfer seperti misalnya HF, ya, yang akan dipantulkan oleh ionosfer. Nah, loss ini line of sight, ya, line of sight di mana dia dikirimkan langsung, ya, seperti cahaya, ya. Atau juga ada yang frekuensinya melalui permukaan bumi, disebut dengan ground wave. Ya, kalau yang dipantulkan tadi disebut dengan skip wave. Ya, itu mekanisme propagasinya. Sekarang kita lihat ini seperti ada sejumlah garis-garis, ya, atau frekuensi-frekuensi yang menuju kepada receiver. Ini menunjukkan adanya sejumlah pantulan, ya, adanya sejumlah pantulan yang bisa juga karena difraksi dan sebagainya, ya. Transmitter di sini akan mengirimkan sejumlah frekuensi yang ada yang dipantulkan, ada yang difraksi, ada yang scattering, ya. Ada yang scattering seperti ini, ada juga yang shadowing, ya, ada yang langsung, ya, line of sight. Konsep seperti ini akan digunakan antara lain juga di dalam teknologi radar, ya. Bagaimana kemudian pantulan yang dari pesawat ditangkap lagi oleh penerima di sisi yang sama dengan transmitter. Itu untuk teknologi radar. Ya, line of sight, ya, yang gelombang tanpa penghalang.
ya, di mana propagasi tersebut akan melewati zona Fresnel, ya, zona Fresnel seperti apa namanya, seperti buah labu, ya, atau seperti pelembungan, ya, seperti pelembungan seperti ini, di mana dia ada area pertama ini yang paling apa namanya, yang paling baik, ya, yang kemudian ada lagi area yang kedua, area yang ketiga dan sebagainya, ya. Nah, di mana area-area tersebut bisa jadi kemudian memberikan toleransi, apakah dia bisa mendapatkan tabrakan-tabrakan seperti ini, ya. Yang kuning area pertama itu nggak boleh mendapatkan penghalang. Ini non-line offside, ya, di mana tadi non-line offside itu mengalami refleksi, difraksi, scattering. Ya, situasinya ini untuk situasi aplikasi sistem gelombang radio untuk microwave, ya, di mana microwave ada yang apa namanya, ada yang ke satelit, ya, transmisinya dilakukan secara line of sight, ya, ada juga yang terestrial, jadi dari sini langsung ke arah sana. Terestrial artinya di permukaan bumi, ya, sehingga tadi, ya, saya menyampaikannya sekali lagi secara cepat. Kita sudah mempelajari tentang pengertian dan mekanisme kerja antena, parameter dasar antena, jenis antena, mekanisme propagasi gelombang radio. Ya. Kenapa saya cepat? Supaya apa namanya, hal yang seperti ini supaya bisa menampung seperti masukannya tadi, masukan dari Pak Handi tadi, ya. Jadi digabung supaya saya tidak berlama-lama menyampaikan mengenai topik antena ini. Seperti biasa, good job. Habis. Nah, demikian kemudian mereka bisa masuk di